Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam virtual live streaming Zoe Live pada pagi hari ini. Dan saya percaya semua kita dalam keadaan baik karena Tuhan Yesus Kristus yang sumber kehidupan, yang sumber kebaikan, itu menjadikan keadaan kita baik adanya. Untuk itu, untuk mengawali akan rangkaian ibadah kita, saya mau menyapa dulu untuk saudaraku yang ada di Australia. Tak putus-putusnya, tak bosan-bosannya kami menyapa untuk Purpose Life Church, jemaat di kota Melbourne. Di sana juga ada PA Sydney, ada PA Brisbane, Australia dan sekitarnya. Untuk itu mari kita sapa mereka. Shalom. Haleluya, haleluya. Selamat menikmati untuk saudaraku yang ada di Australia. Kita kembali menuju Indonesia. Saya mau menyapa untuk JKI Zoe Live Bandung dan juga JKI Zoe Live Citra Raya Tangerang. Mari kita sapa mereka. Shalom. Haleluya. Dan juga ada PA Peniel di beberapa kota. Saya mulai dari kota Jakarta ini, kota Jakarta dan sekitarnya, kota Medan dan sekitarnya, Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri dan sekitarnya. Mari kita sapa mereka. Shalom. Haleluya, haleluya. Dan kemarin saya baru saja bergabung dengan fellowship para hamba Tuhan ini yang tergabung dalam YPKB, Yayasan Pembawa Kabar Baik di Jabodetabek. Untuk itu mari kita sapa mereka. Shalom. Haleluya. Juga untuk fellowship hamba Tuhan di NTT, tepatnya di Kabupaten Rotendao. Mari kita sapa mereka. Shalom. Haleluya. Biarlah sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita pagi siang ini. Mari saya mengajak untuk mengawali kita berdoa. Kita berdoa. Haleluya. Satu nama, satu pribadi yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami agungkan, yang kami tinggikan, yang kami sanjung, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami persembahkan akan ibadah kami ini. Kami nyatakan pernyataan iman kami deklarasikan pernyataan iman kami, respon kami lewat setiap pengakuan kami, lewat pujian yang kami nyatakan, kami tujukan hanya kepadamu, pribadi yang luar biasa, pribadi yang sudah mendampingi kami, pribadi yang tetap terus berjalan bersama dengan kami untuk menghadapi akan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu bahwa pengharapan di dalam-Mu tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Roma 5 ayat 2 bilang, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Akan menerima kemuliaan Allah. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Teruslah berharap hanya kepada Dia. Pengharapan hanya Yesus saja yang mati atas Golgota.
percaya saja semua sakit hilanglah, oleh kuasa Tuhan tertolong. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh kuasa Tuhan tertolong. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh kuasa Tuhan tertolong. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh kuasa Tuhan tertolong. Asal percaya saja semua sakit hilanglah, oleh kuasa Tuhan tertolong. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Mari saudaraku, situasi mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Tapi biarlah dengan kuasa, dengan otoritas yang dari Dia, kita mengatakan bahwa situasi di bawah kendali kita, karena kita sudah memperoleh kemenangan bersama dengan Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Mari sekali lagi katakan, ku menang, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Mari sama-sama nyatakan pujian. Ya, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku percaya.
berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Haleluya. Sekali lagi Roma 5 ayat 2 bilang begini. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Oh haleluya. Kami memegang akan janji-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi katakan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib
Sekali lagi, biar kita menyatakannya di dalam kemuliaannya. Pengharapan, kekuatan itu menjadi milik kita, karena itu janjinya. Mari saudaraku, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menurut Galatia 2 ayat 19 sampai 20, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka aku ikut dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sekarang aku hidup, tetapi hidup yang kuhidupi bukanlah aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidup yang aku hidupi sekarang dalam daging ini adalah hidup oleh iman di dalam Yesus Kristus yang mengasihani aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku, yaitu hidup yang tidak lagi dikuasai oleh sakit penyakit, oleh masalah, oleh kemiskinan, oleh kegagalan, oleh kondisi buruk. Kristus yang bangkit dan hidup dalam aku, menghidupkan aku masuk dalam kehidupan berkemenangan, berkelimpahan, berbahagia, berkenan di bumi dan di surga. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Ini
Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali, kita akan mempelajari kebenaran firman. Dan saya berharap Anda mempersiapkan diri untuk bisa mengerti rahasia firman ini. Mari saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk belajar terus firman-Mu. Kami menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, membuat kami semuanya tanpa kecuali dapat memahami dan mengerti firman-Mu dengan benar. Dan firman-Mu berjanji, tatkala kami mengerti kebenaran-Mu, maka pengertian ini akan merubah hidup kami. Tuhan, kami percaya itu sudah Tuhan janjikan dan itu pasti terjadi. Demi nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, kita akan melanjutkan pelajaran-pelajaran kita. Dan kali ini saya membawakan satu tema, ada berkat dan ada kutuk. Banyak orang tidak memahami dengan benar dan selalu ditanyakan, bukankah Yesus sudah terkutuk di atas kayu salib? Mengapa kita masih mematahkan kutuk? Saya sekali lagi mau menjelaskan bahwa kutuk sudah diselesaikan oleh Yesus dengan darah-Nya. Darah itu menebus Anda dan menebus saya. Kita ditebus untuk dimiliki oleh Yesus. Ini adalah satu pengertian yang tidak boleh kita lupakan. Pengertian yang benar-benar harus kita pegang teguh. Dan penebusan itu sudah dikerjakan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan penebusannya dengan darah-Nya. Dengan kata lain, darah itu disediakan oleh Yesus untuk Anda dan saya yang masih hidup pada tahun 2021 ini. Sekarang, tatkala hari ini kita mengalami kesulitan, mengalami gangguan, mengalami hal-hal yang sulit untuk dimengerti. Apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan adalah mengambil darah-Nya, darah penebusan itu. Karena darah itu sudah disiapkan. Jangan pernah kita berpikir Yesus sudah melakukan, maka otomatis akan terjadi dalam hidup saya, hidup Anda. Disinilah letak kesalahan yang fatal. Yesus selalu mendasarkan pengajarannya supaya kita mengambil keputusan percaya. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa yang Dia kerjakan itu otomatis terjadi dalam hidup Anda dan hidup saya. Dan kita melihat dari kehidupan yang lalu-lalu, bagaimana sampai dengan hari ini. Apakah ada perubahan atau tidak ada perubahan? Beberapa hari yang lalu saya berjumpa dengan seorang yang masih dikuasai oleh gagal. Dan dia berkata, saya mengalami begini bukan baru setahun, bukan baru 5 tahun, sudah belasan tahun. Dan dia berkata, aku sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Saya katakan, ini pemahaman yang salah. Bukankah Yesus sudah disalibkan? Dan bukankah Yesus sudah mati? Kematian Yesus untuk membayar lunas, untuk menebus Anda dan saya. Dia sudah lakukan. Bagaimana kita masih dikuasai kegagalan? Ada dua kemungkinan. Kita nggak pernah ngerti itu. Dan kemungkinan yang kedua, itu tidak mungkin. Yaitu Yesus tidak pernah mati. Itu nggak mungkin. Sejarah bangsa Romawi sudah mencatat. Dan bahkan Pontius Pilatus sudah menuliskan sebuah kata di atas kepala Yesus. INRI, Yesus Nazarenus Reh Yudea, Yahudi. Sejarah sudah mencatat. Maka saya sangat meyakini tatkala kematian Yesus tidak pernah berdampak dalam hidup kita, ada sesuatu hal
yang ada di dalam hidup kita. Itulah sebabnya saya mau ajak Anda untuk mempelajari kali ini, dan saya beri judul Ada Berkat dan Ada Kutuk. Saya akan ajak Anda untuk melihat di dalam Ulangan 28. Yang pertama, saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimanakah supaya berkat selalu datang dalam hidup kita. Sekali lagi, ini tidak otomatis. Dan saya akan ajak Anda untuk melihat Ulangan pasal 28 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan berkata demikian, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, Yehova Elohimmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu, Yehova Elohimmu, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi." Dan ayat yang kedua, "Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi berkat." Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini adalah janji yang telah Tuhan sampaikan. Maka dimulai dengan kata, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jikalau Anda mendengarkan pengajaran yang Yesus berikan itu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Kita masih ingat pelajaran minggu yang lalu mengenai samar. Dan di sini kita berjumpa sekali lagi dengan samar. Sekarang saya akan mencoba mengupasnya demikian. Tatkala Tuhan berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Yehova Elohimmu. Kata mendengarkan menggunakan bahasa Ibrani adalah sama, S-A-M-A, sama. Tidak ada R-nya, sama. Sama itu artinya menyatakan dengan suara yang bisa terdengar. Apa maksudnya? Tatkala kita mendengarkan suara Tuhan dan kita mempercayainya, maka kita harus memperkatakan kembali dengan bersuara. Itulah yang dimaksudkan. Jadi tatkala Anda mendengar, setelah membaca firman, dan waktu Anda membaca, telingamu mendengar, itulah yang dimaksudkan ya. Mendengarkan suara. Sekarang kita melihat kalimat selanjutnya. Dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Melakukan dengan setia. Kita ketemu kata samar di situ dalam bahasa Ibrani, samar. Dan sekali lagi saya jelaskan bahwa samar itu mengamati apa yang kita baca. Kita mengamati, kita merenungkan, dan akhirnya kita mengerti. Pengertian inilah yang harus kita pegang untuk kemudian kita perkatakan. Samar, melakukan dengan setia segala perintahnya. Samar. Jadi tatkala Anda membaca tidak dengan hati-hati, tatkala Anda membaca dengan kecepatan yang tinggi, Anda nggak mungkin bisa memahami dan mengerti. Saya selalu katakan, mari kita membaca firman dengan pelan untuk memahami sampai kita mengerti. Itulah samar. Kemudian kita mendapati selanjutnya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Maka Yehova Elohimmu akan mengangkat engkau. Ini adalah tahap yang ketiga.
Tahap yang pertama tadi sudah kita baca, kita membaca firman Tuhan itu dan telinga kita mendengar suara kita. Langkah yang kedua, kita melakukan dengan setia segala yang diperintahkannya. Dan yang ketiga, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Pertanyaannya, adakah kita mempercayai ayat yang pertama ini? Kalau Anda percaya, setelah kita meneliti apa-apa yang Tuhan janjikan, kemudian Anda mulai mendeklarasikan, itulah yang namanya su'ah. Belakangan ini kita selalu ketemu dengan prinsip ini, samar dan su'ah. Kemudian ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sekali lagi, Anda harus mendengar. Tatkala Anda membaca janji Tuhan, Anda harus mendengar. Anda memperkatakan janjinya Tuhan. Waktu Anda memperkatakan, sesungguhnya Anda sedang mengulang firman yang telah tertulis itu tadi, sehingga waktu Anda bersuara, Anda mendengar yang Tuhan janjikan. Inilah kunci untuk memperoleh berkat yang Tuhan janjikan. Maka jangan pernah menganggap bahwa semua yang Tuhan janjikan itu pasti terjadi dengan otomatis. No, bukan begitu. Tapi tatkala Anda percaya apa yang Tuhan janjikan ini, kemudian Anda mulai memperkatakan kembali janji-janji Tuhan itu, maka akan terjadi dalam hidup Anda. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat kondisi keberkatan yang dijanjikan di dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Kita akan melihat Ulangan 28 ayatnya yang keempat. Saya tidak urut, tapi saya akan loncat-loncat. Saya ambil yang saya merasa penting. Ayat 4, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, diberkatilah hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah buah kandunganmu. Buah kandungan adalah anak-anak kita. Yang diberkati bukan cuma Anda sendiri, tapi anak-anak. Diberkatilah buah kandunganmu. Oh haleluya. Kalau Anda ngerti bahwa tatkala Anda sudah menjalankan Ulangan 28 ayat 1 dan 2, Tuhan menjanjikan sesuatu yang besar, bahwa buah kandunganmu, anak-anakmu diberkati. Oh haleluya. Hasil bumimu, pekerjaanmu itu diberkati. Hasil ternakmu diberkati. Anak lembu sapimu diberkati. Kandungan kambing dombamu diberkati. Ini yang firman katakan. Jangan pernah mengatakan kita mencari Tuhan bukan mencari berkatnya. Saya pernah diskusi dengan seorang teman. Dia berbicara seperti itu. Saya katakan saya hanya mengikuti Alkitab. Tatkala Tuhan berkata saya diberkati, saya juga akan katakan terima kasih Tuhan, berkat-Mu sudah saya terima. Kenapa harus kita tolak? Ya, kita mendingan apa yang Alkitab katakan kita terima. Saya mempunyai prinsip berpikir bahwa saya ini ciptaan Tuhan dan Tuhan itu pencipta saya. Bagaimana saya ngerti rencana Dia? Bagaimana saya bisa mengalami rencana Dia? Jawabannya cuma satu. Saya ini ciptaan, saya harus nurut apa yang Dia katakan. Tatkala Dia katakan aku memberkati engkau, ya saya terima berkat itu. Nah, inilah prinsip hidup saya. Jadi apa yang Alkitab katakan, saya hanya terima, dan terima. Sekarang saya ajak Anda untuk melihat pasal 28 ayat yang ke-8. Alkitab berkata begini, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu
dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, oleh Yehova Elohimmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas kita. Mengapa kita harus menolaknya? Tuhan sudah berkata begitu. Saya ciptaannya, membaca janjinya, dan saya selalu katakan, saya terima. Di dalam lumbungmu, Tuhan kalau memberkati, lengkap. Kitanya diberkati, dan lumbung kita pun juga diberkati. Dan di dalam segala usaha kita. Luar biasa yang Tuhan kerjakan. Mengapa saya harus meragukannya? Kalau saya meragukannya, saya tidak mempercayainya. Bukan berarti saya mencari Tuhan hanya mencari berkatnya. Bukan itu, karena Alkitab memperkatakan begitu. Ya, itulah jawaban saya. Kemudian saya ajak Anda untuk melihat Ulangan 28 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Oh, berapa kali kita membaca Tuhan akan memberkati buah kandunganmu. Buah kandunganmu luar biasa. Bukan hanya Anda sendiri, tapi anak-anak yang lahir dari Anda akan ikut diberkati. Oh, haleluya. Tatkala Anda sudah mengerti demikian, sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda tatkala berjumpa dengan anak-anak Anda yang menurut mata Anda kok kurang begitu? Ya kan? Kurang di sini banyak aspeknya. Kurang cerdas, kurang teliti, kurang tekun. Pertanyaan saya, what shall I do? Apa yang harus saya lakukan? Saya mempunyai prinsip sekali lagi. Saya ciptaan Tuhan, dan saya hanya nurut kepada Tuhan saya. Kalau Tuhan saya berkata aku diberkati, anak-anakku juga diberkati, saya melihat kok kondisinya gak cocok, maka saya akan memperkatakan apa yang Tuhan sudah katakan. Saya akan memperkatakan dan saya akan bernubuat bahwa anak saya ini diberkati Tuhan. Ketelitian, ketekunan, mengalir. Memiliki jiwa yang besar, memiliki kapasitas yang besar. Saya akan mengatakan seperti yang Tuhan katakan. Itulah iman menurut saya. Dan puji Tuhan, kami, saya dan istri sudah selesai dengan membimbing mereka, karena mereka sudah berumah tangga sendiri-sendiri. Dan tugas kami sekarang menjadi pendoa syafaat antara lain untuk mereka dan untuk anak-anak mereka. Inilah yang harus kita kerjakan. Apa yang harus saya doakan? Saya mendoakan persis yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan berjanji akan memberkati anak kandungan kami. Oh, itu yang kita katakan. Dan kami juga memperkatakan ada pewahyuan, hikmat dan pengertian turun atas anak-anak, baik anak kandung maupun anak menantu. Ini yang harus kita kerjakan. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat berikutnya. Bagaimanakah kutub dapat hadir dalam hidup Anda dan hidup saya? Bagaimana itu kutub bisa hadir? Anda harus ngerti. Tatkala Anda tidak ngerti, maka repotlah kita. Saya akan ajak Anda untuk membacanya. Ulangan 28 ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Perhatikan, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, tidak mendengarkan Yehova dan Elohimmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala
kutuk akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Sudah datang, masih mencapai lagi. Oh, haleluya. Ya. Nah, jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Tadi kita membaca ayat yang pertama. Dan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini kebalikannya. Jikalau kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Mendengar, tadi kita sudah membacanya sama, S-A-M-A. Nah sekarang tidak mendengar, lo sama, tidak mendengar. Kemudian tidak melakukannya. Padahal ayat pertama tadi berkata, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Itu ayat yang pertama. Tetapi ayat yang ke-11 berkata, tidak melakukannya. Lo samar. Tidak samar. Maka kita dalam kondisi yang terkutuk. Kemudian dikatakan selanjutnya, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Anda tidak melakukan apa yang diperintahkannya. Maka segala kutuk ini bukan cuma satu, semuanya. Semua kutuk itu akan datang kepada kita dan mencapai kita. Oke, ini ada hal yang menarik di sini. Ya, dikatakan semua kutuk. Semua kutuk itu bahasa Ibrani-nya adalah kelalah. Kelalah. Pakai huruf ki. Kelalah. Dan ternyata kelalah itu dari kalah. K-A-L-A-H. Kalah. Maka tadi saya bilang ini menarik ini. Oh, jadi orang yang terkutuk itu ternyata dalam bahasa Ibrani-nya kalah. Oh, sama dengan bahasa kita. Kalah. Kalah itu apa? Sakit. Kalah itu apa? Akan ketemu lawan terus. Oh, haleluya. Akan selalu dilawan. Oh. Nah, itulah kondisi dalam bahasa Ibrani-nya kalah. Dan hampir sama dengan bahasa Indonesia, bukan? Kalau yang namanya kalah nggak pernah menang, bukan? Oh, tapi ini bahasa Ibrani, jadi sedikit berbeda, ya. Nah, jadi semua kutuk itu kelalah, dan kelalah itu dari kata kalah. Oh, haleluya. Ya, sekarang kita akan melihat kondisi dikuasai kutuk atau kondisi terkutuk itu seperti apa yang Tuhan janjikan. Kita akan melihat ayat yang ke-18. Ulangan 28 ayat yang ke-18. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah buah kandunganmu. Berarti anak-anak kita dong. Oh, haleluya. Bagaimana kalau anak-anak ini terkutuk? Ya, saya akan mengambil satu contoh saja. Beberapa kali saya mendapatkan postingan di WA saya. Seorang anak kecil, dia kira-kira belum ada 2 tahun lebih atau belum ada 3 tahun. Tetapi dia disiksa dalam tanda petik oleh asisten rumah tangga. Waktu saya melihat itu, hati saya bertanya, masih kecil kok mengalami hal yang demikian. Kemudian saya melihat lagi ada mobil diparkir. Kemudian ada anak kecil main-main di depan mobil itu. Nah, pemilik mobil itu dia buru-buru dari mungkin satu toko. Dan dia buru-buru masuk ke mobil itu. Langsung dia starter mobil itu. Dan dia langsung jalan. Apa yang terjadi? Anak itu dilindas. Waktu saya melihat video seperti itu, saya bertanya dalam hati, kenapa itu bisa terjadi? Di mana orang tuanya?
Dan mengapa si sopir ini juga seorang perempuan? Karena buru-buru dia nggak lihat. Ada lagi mobil. Anak itu lagi bermain di halaman rumahnya, tapi nggak jauh dari belakang mobil yang parkir itu. Dan mobil ini ingin muter balik. Jadi dia mundur pakai tanah orang lain itu, dan nggak tahu di situ ada anak kecil. Dilindaslah itu anak. Kemudian habis itu dia tancap gas. Kenapa tancap gas? Dia nggak tahu. Tidak melihat. Tapi pertanyaannya, mosok nggak kerasa gerenjel begitu ya? Bayinya, anak kecil itu sudah bisa jalan. Dan masih banyak lagi postingan-postingan seperti itu. Tapi setiap kali saya melihat postingan itu, saya cuma berpikir, kenapa ini anak mengalami hal yang demikian? Saya mulai berpikir, dari saya menikah, saya ajak istri saya untuk mematahkan kutuk gagal. Semua kutuk itu saya patahkan. Saya nggak mau di dalam kehidupan pernikahan saya ada kutuk-kutuk yang muncul. Kutuk seret rezeki, kutuk kantong yang berlubang. Kantong yang berlubang diisi, keluar lagi. Waktu keluar, tidak di dalam tangan kita, ya. Itu kantong bolong, ya. Itu kalau orang dari Jawa tahu itu ya. Banyak duit masuk, tapi juga banyak yang keluar. Nah, kutuk-kutuk ini kita patahkan terus kita patahkan. Kejadian sehari, apa yang terjadi hari ini, dan kami melihat itu tidak bagus, maka kita katakan, oh ini kutuk ini kutuk ini. Saya berpikir lebih bagus saya patahkan kutuk itu dengan menggunakan darahnya Yesus yang sudah keluar 2000 tahun yang lalu. Lebih bagus saya memperkatakan daripada saya tidak memperkatakan. Nah, itu yang saya kerjakan. Nah, kita ketemu di dalam bacaan kita ini, buah kandungan itu hasil bumi juga. Ayat yang ke-18 tadi dikatakan, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil dari kebunmu sendiri, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuk. Apa artinya terkutuk? Tidak bisa maksimal. Saya akan baca satu lagi, ayat yang ke-23. Juga langit di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah di bawah pun menjadi besi. Ini adalah kutuk yang menyengsarakan. Di atas ini tembaga. Kalau Anda mendapatkan berkat dari Tuhan, turun. Tidak bisa turun ke atas Anda karena ditahan oleh tembaga itu. Tatkala Anda mengusahakan tanahmu untuk dibuat kebun supaya bisa memenuhi kebutuhan sendiri, dan apa yang terjadi? Tanamannya sangat kurus, kemudian tidak bisa maksimal. Istri saya mempunyai kebun-kebunan karena luasnya nggak begitu luas, tapi yang saya lihat adalah kacang panjang itu kira-kira hampir setangan lebih panjang. Saya bilang, wow, itulah yang terjadi. Bisnis pun kita juga mintakan darah Yesus, karena kutuk selesai dengan darah Yesus. Ayat yang ke-27. Ini yang menarik, 27. Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis. Kudis pasti tahu kan? Barah Mesir itu berbentuk seperti bola kecil-kecil di seluruh tubuh. Borok itu di dalam bahasa Ibraninya tehor. Tehor itu dijelaskan di situ adalah hemorhoid. Saya melihat hemorhoid itu ternyata adalah ambeien kutuk. Kalau Anda sudah ngerti ambeien itu kutuk, jangan malu-malu. Selesaikan dengan darah Yesus.
Saya sudah mempraktekkan yang pertama untuk saya sendiri. Kemudian ada beberapa jemaat yang waktu itu ikut pemahaman Alkitab. Kemudian saya ingat ayat ini karena saya merasakan ada beberapa orang di ruangan itu yang masalah dengan ambeien. Saya katakan tutup mata. Nanti kalau saya bertanya dan Anda iya, angkat tanganmu. Saya katakan di ruangan ini saya merasakan ada beberapa orang yang ambeien. Semua tutup mata, jangan lihat kiri kanan, saya katakan begitu. Dan ternyata ada 2 orang ibu. Saya katakan oke, turunkan tanganmu. Nanti kita selesai perjamuan kudus, Anda saya ajari praktek. Singkat cerita, selesailah acara itu. Kemudian yang tadi angkat tangan, 2 orang datang, ada orang lagi yang datang lagi. Jadi tidak ketahuan siapa yang ambeien. Nah, saya kasih tahu, ambil anggur ini yang akan saya doakan lagi. Kemudian masuk kamar mandi, oleskan di anus sambil katakan, Tuhan aku ambil darahmu. Darahmu sudah membayar lunas tehor. Tehor itu tumor. Sudah dibayar lunas dengan darah Yesus. Tidak boleh ada lagi. Apa yang terjadi? Seminggu kemudian saya kirimi WA sama beliau. Dia katakan, luar biasa Pak. Sekarang selesailah sudah tehor itu. Oh puji Tuhan. Anda percaya, Anda akan melihat hasilnya. Nah, saya akan ajak Anda untuk melihat di sini di dalam ayat 27. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok, dengan kedal, dengan kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Ya, baru bisa sembuh karena dengan darah penebusan itu. Oh puji Tuhan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menang? Karena dalam kondisi terkutuk tadi, dalam bahasa Ibraninya kalah, yaitu sakit, dikuasai sakit penyakit, dan terus dilawan. Dan waktu dilawan kita nggak pernah bisa menang. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat bagaimana supaya kita bisa menang. Inilah yang Anda tunggu, bukan? Saya akan ajak Anda untuk melihat 1 Petrus pasal 1. Ayatnya yang ke-18 dan 19. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab kamu tahu. Oh haleluya, ini kalimat pertama yang Tuhan sampaikan. Sebab kamu tahu. Jadi untuk mengalami kemenangan modalnya cuma satu. Anda harus tahu. Haleluya. Apa yang kita harus tahu? Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Anda ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak dan emas. Andai kata Anda ditebus dengan barang yang fana, dengan uang, Anda tidak menjadi milik Yesus. Anda menjadi hamba. Budak-budak itu ditebus dengan uang, maka mereka menjadi budak orang yang menebusnya. Dan di sini kita melihat bahwa Anda dan saya ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, bukan, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oh haleluya. Anda ditebus. Anda ditebus untuk apa? Untuk menjadi milik Yesus. Anda ditebus dengan target untuk dimiliki oleh Kristus. Oh haleluya. Kalau Anda ngerti rahasia ini, bangkit. Kutuk, Yesus sudah menang atas kutuk. Yesus disalib, Yesus mati, Yesus dikubur, semua tercatat di dalam sejarah. Jangan pernah ragu lagi. Dan
Yesus bangkit. Kebangkitannya ini membuktikan maut hanya bisa membelenggu sesaat saja. Kematian hanya bisa membelenggu sesaat saja. Kalau kita berhitung berapa jam Yesus dikuasai oleh maut, dikuasai oleh kematian, dikuasai oleh kubur. Oke, Paskah baru beberapa yang lalu kita melihat Yesus diperingati waktu Jumat Agung itu. Dia mati hari Jumat jam 3 sore. Kemudian jam 6 sore adalah pergantian hari, masuk hari Sabat. Berarti hari Jumat itu Yesus cuma 3 jam mati. Kemudian masuk hari Sabat, hari Sabtu, 24 jam Yesus dikuasai maut, dikuasai kubur, 24 jam. Kemudian Sabtu sore jam 6 masuk hari Minggu. Dan Yesus bangkit diperkirakan jam 2, jam 3 subuh. Dari jam 6 sore sampai jam 12 malam, 6 jam. Katakanlah jam 3, 9 jam, 24 jam ditambah 9 jam, 33 jam. Ditambah hari Jumat 3 jam, 36 jam. Mereka menguasai Yesus, mengurung Yesus, not more than 36 hours. Tidak lebih dari 36 jam. Namun apa yang terjadi? Alkitab mencatat roh Tuhan turun masuk ke kubur Yesus, membangkitkan Yesus. Roh inilah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan firman Tuhan berkata, jika roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam hidupmu, jika artinya Tuhan permisi sama Anda, mau nggak Anda dimasuki oleh roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Yesus tidak memaksa, Yesus butuh persetujuan Anda. Kalau saya mau Tuhan, roh yang sama sekarang ada di dalam saya. Dan Tuhan berkata, roh yang sama ini akan menghidupkan tubuhmu yang fana, organmu yang fana. Semuanya akan dihidupkan. Oh haleluya. Apa arti dihidupkan? Dibuat hidup. Apa artinya dibuat hidup? Tidak boleh dikuasai kegagalan lagi, tidak boleh dikuasai penyakit lagi. Masalahnya adalah tidak otomatis. Masalahnya kalau kamu percaya. Nah, kalau Anda sudah ngerti rahasia ini, bangkit. Anda yang terpuruk, bangkit. Yesus tidak pernah merancang supaya Anda gagal. Yesus tidak pernah merancang supaya Anda dikuasai kegagalan. Bangkitlah, bangkitlah. Katakan, Tuhan, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati sekarang ada di dalam saya. Roh yang sama ini ada di dalam aku, menghidupkan tubuhku yang fana. Sekarang hidupku ini bukan hidup gagal. Hidupku yang sekarang ini hidup yang dikontrol oleh roh Tuhan yang ada di dalam saya. Maka saya tidak gagal lagi. Oh haleluya. Katakan, waktu Anda memperkatakan, Anda sesungguhnya sedang su'ah. Su'ah adalah meditasi memperkatakan yang Tuhan janjikan. Dan waktu meditasi Anda memperkatakan sampai telingamu dengar. Anda ngerti rahasia ini. Yesus sudah mati, sudah bangkit, betul. Tapi Anda harus tahu rahasia kebangkitan Yesus. Yesus bangkit kembali karena roh Tuhan masuk lagi ke dalam dia. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan izinkan roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada tinggal di dalam hidupmu. Masalahnya adalah, percayakah Anda? Dan kalau Anda mempercayai, jangan pernah diam. Su'ah, perkatakan itu. Tadi saya katakan judulnya, ada berkat dan ada kutuk. Which one do you want? Mana yang Anda inginkan? Jangan hanya di mulut berkata, aku mau berkat.
Oke, ada persyaratan yang harus kita kerjakan. Dan yang Tuhan mau Anda kerjakan, Anda mengerjakan dengan kesungguhan hatimu. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Pak, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Bapak suruh saya begini, begitu, saya kerjakan semua. Tapi kenapa keberhasilan belum berpihak kepada saya? Saya jawab, belajar bersyukur. Belajar bersyukur, bisa nggak Anda bersyukur? Oh, tatkala dalam kondisi buruk Anda bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau izinkan aku mengalami ini. Anda harus tahu, kenapa kok harus bersyukur? Anda harus paham, saudaraku, ada stok-stok yang di dalam hidupmu yang harus dibuang. Ya, stok yang gak baik dibuang. Dan stok yang gak baik itu tandanya cuma satu, gak bisa bersyukur. Nuntut, gak bisa bersyukur. Saya pada waktu menjelang mengalami terobosan, saya juga pernah mengalami kondisi yang sama. Tapi saya ingat, aku harus bersyukur. Saya mulai katakan, terima kasih Tuhan, kondisiku seperti ini. Aku terima demi nama Yesus. Aku tidak menyalahkan Engkau. Aku tidak menyalahkan situasiku, kondisiku. Aku tidak menyalahkan orang tuaku, nenek moyangku. Aku gak menyalahkan. Sekarang roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati sekarang tinggal di dalam saya. Roh yang sama inilah sekarang yang akan merubah hidup saya. Saya katakan begitu. Apa yang terjadi? Dalam waktu 1,5 tahun, jadi dengan kata lain 1,5 tahun kemudian, nasib saya berubah sampai hari ini. Dan saya tahu cara Tuhan bekerja ini saya pegang erat-erat. Saya tidak akan lepaskan. Saya akan terus memperkatakan apa yang Tuhan janjikan. Saudaraku, memang tidak mudah, saya tahu. Tetapi kalau Anda tidak mau melangkah, bagaimana? Marilah kita melangkah. Seberat apapun yang Anda alami, saya beritahu, roh Tuhan yang tinggal di dalam dirimu sanggup memberi kekuatan dan sanggup menunjukkan jalan keluarnya. Roh yang sama. Masalahnya, berikan kesempatan kepada Dia untuk membimbing hidupmu. Dan Anda tahu 1 Petrus 1 ayat 18 tadi, kamu tahu semuanya diselesaikan dengan darahnya Yesus, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana, dengan darahnya. Oh haleluya. Kamu tahu kegagalanmu selesai dengan darahnya. Jalan buntu yang menguasai hidupmu selesai dengan darahnya. Oh puji Tuhan. Saya kalau berbicara mengenai ini, roh saya bangkit. Karena saya sudah mengalaminya. Mari saudaraku, ambil pengalaman ini. Tidak lama lagi. Dan saya tahu, kuncinya adalah bersyukur. Ya, saya berharap Anda paham ini. Saya membiasakan diri setelah saya sampaikan firman ini di hari Minggu, hari Senin ada kelompok-kelompok pemahaman yang terus menggali lagi. Saya mau semua jemaat yang sudah ikut kebaktian hari Minggu ini akan saya ajak untuk menggali lagi, ya, menggali supaya betul-betul memperoleh intinya. Jangan pernah merasa, oh saya sudah tahu Pak. Oh no. Kalau Anda tahu, hidupmu harus berubah. Rahasianya di situ. Kalau Anda tahu, hidupmu pasti berubah. Jangan mengenal Tuhan hanya teoritis. Kenalilah Dia dengan praktekmu. Kenalilah Dia secara real. Saya berharap ini akan membuka wawasan Anda.
Tutup Alkitabmu, saya akan ajak Anda untuk berdoa. Dan setelah itu saya akan ajak Anda untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu sekali lagi. Kebenaran firman sudah kubagikan. Ada berkat dan ada kutuk. Tuhan, pasti semua ingin ada dalam posisi keberkatan. Dan aku sudah sampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Roh yang membangkitkan Engkau dari antara orang mati sekarang ada pada hidup mereka. Supaya mereka memberi kesempatan kepada Roh-Mu itu untuk berkarya. Supaya mereka terus mengakui apa yang sudah Tuhan kerjakan. Tuhan, aku berdoa, belalah firman-Mu. Nanti tatkala mereka memperkatakan janji-janjinya, janji-janji-Mu, belalah firman-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang frustrasi karena mereka tidak bersyukur. Dan aku sudah memberitahu supaya mereka bersyukur. Terima kasih Tuhanku. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-Mu. Tuhan, sekarang lakukan untuk kami. Aku percaya Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini, dan Engkau berkata, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percaya sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Saudara-saudaraku, mari kita perkatakan perkataan iman kita. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur, tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit kami telah Kau ambil dan ditanggung di tubuh Yesus. Kesengsaraan kami, kegagalan kami, jalan buntu yang menguasai kami, nasib buruk yang mengikat kami, sudah Kau ambil dan ditanggung di tubuh Yesus. Tuhan, aku percaya Engkau telah melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami terima korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan, saudara-saudara, dalam nama Yesus. Kalau Anda sudah siap, angkat cawan dan kita akan memperkatakan sekali lagi pengakuan ini. Ikuti saya. Terima kasih Tuhan untuk darah Yesus yang keluar dari sekujur tubuh-Mu itu. Dan firman-Mu berkata, Engkau menebus kami Tuhan dengan darah-Mu. Engkau menyucikan kami dengan darah-Mu. Engkau memperdamaikan kami dengan darah-Mu. Dan Engkau membenarkan kami dengan darah-Mu. Tuhan, kami terima darah Yesus yang sudah membebaskan kami. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Engkau memberikan kepada kami hidup-Mu sendiri, yaitu hidup kekal. Dan Engkau berkata di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada penghukuman, tidak ada kecelakaan, tidak ada kegagalan, tidak ada penipuan, tidak ada nasib buruk. Semua sudah Kau ambil. Tidak ada penyakit-penyakit karena sudah Kau ambil. Dan kami mau tinggal di dalam hidup kekal-Mu Tuhan. Demi nama Yesus, kami masuk ke dalam hidup kekal-Mu. Tuhan, posisi kami sekarang ada di dalam Yesus dan Yesus di dalam kami. Dan Kau berkata, mintalah apa saja dan semuanya akan diberikan.
Tuhan, demi nama Yesus kami terima janji itu. Kami saat ini Tuhan berdiri atas Roma 5 ayat 9, bahwa dengan darah-Mu Engkau telah membenarkan kami. Kami pasti diselamatkan dari murka Tuhan. Kami juga berdiri atas Galatia 6 ayat 17. Pada tubuh kami Tuhan ada tanda-tanda milik-Mu, yaitu darah-Mu, darah penebusan-Mu, darah pengudusan-Mu, darah pendamaian-Mu, dan darah pembenaran-Mu. Dan Engkau berkata, maka tidak ada orang-orang, tidak ada situasi kondisi, tidak ada roh-roh jahat yang akan mencelakai kami dan merugikan kami dan menyengsarakan kami. Itu sebabnya Tuhan, sekarang kami mengambil darah Yesus dan kami taruh pada tubuh kami. Darah-Mu ada pada tubuh kami. Maka kami pasti dibebaskan dari murka Tuhan. Dan kami akan dibebaskan dari orang-orang yang berniat buruk kepada kami, bahkan roh jahat maupun situasi kondisi. Ini adalah langkah iman kami. Dan kami percaya Engkau perhitungkan langkah iman ini. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya ajak Anda untuk berdoa. Terima kasih Tuhan. Kebaktian sudah selesai. Dan sekarang Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang tergabung di PLC Melbourne, yang bergabung di SOE Pasadena Bandung dan SOE di Citra Raya Cikupa. Jemaat yang ikut kelompok-kelompok pemahaman Alkitab. Hamba-hamba Tuhan, kami terus berdoa Tuhan, mereka semuanya mengerti kebenaran-Mu dan mereka mengalami yang Tuhan janjikan, yaitu roh Tuhan yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada juga di dalam hidup mereka. Maka kami katakan, roh Tuhan yang sama menghidupkan tubuh mereka yang fana. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, tatkala mereka mengalami dikuasai COVID-19. Tuhan, kami terus berdoa, ada darah Yesus di tubuh mereka. Ada darah Yesus yang membenarkan paru-paru mereka. Paru-paru yang flek. Kami katakan ada darah Yesus, dan darah Yesus membenarkan paru-paru itu. Maka tidak dikuasai flek-flek lagi di paru-paru. Mereka yang punya masalah dengan jantung, Anda yang merasakan jantungmu tidak beres, pegang dengan tanganmu dan katakan, ikuti saya. Tuhan, aku mengambil darah Yesus, aku taruh pada jantungku, dan darah Yesus masuk ke dalam, membenarkan jantung, membenarkan saraf-sarafnya, membenarkan pembuluh-pembuluh darah yang macet, dilewati darah Yesus dan kemacatan itu hilang, lepas. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa pada kesempatan ini Tuhan, untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, di mana mereka mengalami kesulitan dengan perekonomian. Kami katakan, kutuk-kutuk itu sudah dibayar lunas dengan darah Yesus. Kutuk, engkau sudah dibayar lunas dengan darah Yesus, maka engkau tidak boleh menguasai anak-anak Allah. Lepaskan ikatan itu, karena darah Yesus ada pada tubuh mereka. Darah Yesus sudah menebus mereka, maka mereka harus dibebaskan dari penguasaan roh-roh jahat. Terima kasih Tuhan. Kami juga sekarang berdoa untuk pemerintah kami, untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Pak Jokowi dan Pak Amin Ma'ruf, juga para Menteri Menko, pejabat tinggi setingkat menteri, juga Kapolri dan Panglima ABRI. Kami mendukung doa Tuhanku, supaya mereka semuanya diikat dengan agape-Nya Tuhan. Mereka bisa bersatu menghadapi. Mereka dapat melakukan tugas tidak takut.
proteksi Tuhan ada pada hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami terus berdoa supaya keamanan ada di negeri kami. Bebaskan negeri ini dari korupsi. Bebaskan negara ini Tuhan dari teror-teror. Dan demi nama Yesus kami terus berdoa mendukung Bapak Presiden beserta tim besarnya dapat membuat perekonomian pulih kembali dan membuat bangsa dan rakyat Indonesia bebas dari COVID-19. Ini adalah iman kami dan kami mengucap syukur Tuhan telah memberikan seorang presiden yang bernama Pak Jokowi. Terima kasih Tuhan, terus kami berdoa ada darah-Mu Pak Jokowi dan keluarganya. Terima kasih untuk ide-ide ilahi yang boleh Tuhan berikan kepada Pak Jokowi untuk diwujudkannya. Terima kasih Tuhanku. Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian dan sekarang aku mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, bangkitlah, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan, aku minta darah Yesus, aku lepaskan, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat. Darah itu menjadi tanda bagi semua jemaat yang mengikuti kebaktian ini. Darah itu menandakan kutuk tidak boleh menguasai mereka. Tangan mereka tangan yang diberkati, mengerjakan apa saja berhasil dan sukses dan tidak ada kegagalan lagi. Dan demi nama Yesus kami katakan, semuanya sudah dibebaskan dari ikatan kutuk apapun namanya, dari manapun datangnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin.